Berjumpa lagi bersama saya Otong Supriyotong dan ini Bisa. Nisa, pendukungnya Prabowo Subianto. Sebelum hari ini atau ini masih pagi atau siang ya? Ini jam berapa ini? Ini jam 11. Kita mau review hasil dari debat semalam. Tapi sebelum saya review, apakah saya harus menentukan pilihan dulu atau bagaimana? Ya terserah dari kitanya ya. Oh Jangan gitu. sampai nanti kalau kita mau milih, terus penonton juga bagaimana. Karena kan saya sebagai perwakilan dari Prabowo ya. Iya, kan kita memang orangnya Prabowo. Kalau saya mau klarifikasi dulu tentang orang bilang, ah itu dia survei orang karena dia orangnya Prabowo, dia survei karena dia berpihak dengan Prabowo. Saya mau klarifikasi dulu dan ini jujur real klarifikasi saya bahwa saya untuk saat ini ceritanya begini loh, ceritanya begini. Jadi eh, dulu saya mendukung Ganjar Mm-mm. sebelum. Ingat ya, sebelum. Bukan sebenarnya bukan mendukung juga ketika muncul eh, Isu Jokowi. isu-isu enggak isu-isu bahwa akan ini presiden dan kemudian saya juga ikuti Ganjar di sosmed, ya Mm-mm. sebenarnya saya suka Ganjar. Saya suka Ganjar. Dan terlepas dari isu-isunya tentang video dewasa apa, saya tidak mau terlalu munafik lah anda ini, maksudnya bukan dia melakukan tapi maksudnya orang bilang dia suka nonton video dewasa. Kita tidak terlalu munafik lah, artinya ya saya tidak menuntut kesempurnaan dari seorang pemimpin, yang jelas bagaimana mereka memberikan yang terbaik saja. Mm. Tapi saya menjadi tidak respect ketika beliau Ganjar itu eh, pindah ke atau diambil oleh Baik. Megawati PDIP, Ibu. PDIP, PDIP, yang Oh, notabene-nya ya bukan saya tidak suka dengan PDIP tapi ya itulah, ada ya ceritanya. saya tidak suka inilah, saya tidak suka gimana lah kalau seorang presiden nanti harus dipres, harus dipressure, harus di seolah-olah bukan presiden. Jadi Makanya saya hari hilang ini selalu respect. bikin video ya untuk Ta- menentukan pilihan. Ya, tapi absolutely, maksudnya absolutely. Saya sebenarnya jujur, kalau di dunia perpolitikan di nasional, saya panutan saya sampai sekarang dan masih foto profil saya itu dengan Pak Sandiaga Uno, Pesan. Ah. Sandiaga Uno sampai sekarang karena saya paham, bukan sosok paham dengan karakternya, tapi ketika melihat bagaimana, dan saya sudah bertemu langsung dengan beliau di kantornya di 2019 lalu, di akhir 2019 sebelum Covid. Beliau orang baik. Beliau orang baik karena kebaikannya itu maka sering mungkin di dalam perpolitikan. Sering di itulah dalam perpolitikan, dan jadi mungkin karena kebaikannya, karena bagaimana dia menilai sesuatu, bagaimana sikapnya, integritasnya apa, akhirnya ya seperti itu. Ya notabene-nya terlepas dari Bang Sandi sekarang mendukung 03, Mm-mm. ya saya tidak bisa mendukung 03 karena saya tidak mau me- merusak integritasnya saya. Benar. Iya. Uh, kemudian makanya saya belum menentukan pilihan sampai sekarang karena saya bingung. Kalau di nomor satu, jujur di nomor satu, saya tidak suka pemimpin yang suka berbohong karena saya orang, ya bukan kak juga orang yang jujur terus, bukan. Iya. Tapi bagaimana kita kalau memiliki pemimpin yang suka berbohong nantinya? Maksudnya berbohong mungkin ya pada porsi-porsi yang normal lah. Nah ini kalau menurut saya ya gitulah. Ya jujur saya suka kalau Caimin karena kita ya sudah hampir saya sebut. Intinya saya tidak bisa bergabung dengan kubu nomor satu karena jujur saja ya saya tidak suka pemimpin yang
tanda kutip. Saya tidak mau bilang munafik juga karena saya kemarin ketemu dengan pendukungnya 01 bilang kenapa kamu bilang ini, bilang munafik. Saya bilang ya, apalagi kita sebutkan kalau orang yang suka berbohong toh. Iya. Ada jujur. Jadi kalau misalnya memang pilihannya tidak jadi nomor 3, terus memang tidak mau Belum memilih tentu. nomor 1. Belum tentu, belum tentu. Nomor 2, Heeh. nomor 2. Kalau untuk nomor 2, saya suka adanya keterwakilan pemuda terlepas dari apa tentang katanya melanggar kode etik. Heeh. Terlepas dari itu, saya suka keterwakilan pemuda, tapi saya belum memihak, karena orang selalu mengatakan bahwa itu nepotisme apa segala macam ya. Banyak sih yang di luar sana yang nepotisme, tapi Iya, beliau kan kalau tidak nepotisme karena nanti insya Allah kalau misalnya beliau naik, bapaknya 02, turun. bapaknya kan bukan berarti itu nepotisme. Nepotisme kan kalau misalnya ada 2 orang kan, Tuliskan persepsi di kolom komentar. Kalau Prabowo ya saya suka keikhlasannya ya, kita ya, lihat apalagi sih yang beliau dicari. berjiwa NKRI. Bukan saya mendukung ya, saya belum dukung. Saya masih netral sampai sekarang dan saya masih belum tahu apakah nanti saya menjadi golongan orang-orang yang golput atau saya mencoblos. Jangan golput dong Mas. Jangan coblos. Kita nggak boleh. Apakah saya harus coblos semuanya? Sama aja. Kalau Sama coblos semuanya kan di surat-suaranya tidak terpilih. Jangan gitu ya, enggak boleh, itu bukan contoh yang baik. Nah, tapi sampai sekarang saya masih netral, belum. Di pasangan 02 itu Prabowo ya dengan isu HAM-nya saya tidak tahu, saya tidak mau berkomentar tentang itu karena dan itu dijadikan senjata oleh teman-teman, cuma iya saya tidak tahu sejarahnya. Jadi jangan Ki berkomentar dengan apa yang kita tidak tahu. Apalagi saling menghasut, menjelek-jelekan. Oh iya, kembali lagi tadi ke 01, saya tidak suka kampanyenya. Dia masih pakai kampanye dulu-dulu ya. Iya, yang menyerang lawan dengan bukan itunya. Apa? Yang di grup WA. Kenapa? Grup WA aku dipenuhi dengan kampanye-kampanye black campaign. Oh iya. Yang membuat video kemudian hasutan apa segala macam. Saya tidak suka. Itu pemecah belah. Dan saya tidak pernah membuka. Tidak pernah saya buka. Kalau kulihat mini berisu-isu penghasutan, tidak mau Kak. Tidak mau buka. Itu saya juga. Saya tidak suka cara kampanyenya. Black campaign. Jadi kalau orang selalu bilang apa ya? Orangnya baik. Iya. Tunjukkan kebaikannya bisa juga saya berretorika secara baik kepada Anda, memakai ayat, dan Anda akan mengatakan saya baik. Saya mantan orang yang brengsek. Jadi nanti diserang loh Mas. Silakan, saya orang yang tidak terlalu peduli. Soalnya banyak banget yang serang kemarin, ada yang kebaca kayaknya Cino. Emang abang Cina? Terus ada yang bilang mirip Prabowo lagi. Gemoy ya. Oke, ini kita mau nonton video belum tentang debat review terakhir. Presidennya. Yang 01 tadi, yaitu tadi kampanyenya saya tidak suka, kemudian cara berbohongnya saya tidak suka. Saya punya, walaupun jelek-jelek begini, saya orang yang pegang kata-kata dan punya komitmen, punya integritas. Walaupun saya tidak sempurna, jangan juga bilang serang saya nanti bilang yang sosok ini tidak. Dan memang saya berani bilang, ketika saya mengeluarkan suatu kalimat, saya mempertanggungjawabkan itu. Dan saya tidak suka pemimpin yang tidak seperti itu. Karena dia memimpin 278 juta warga Indonesia. Masa mau A sekarang B besok? Kemudian kedua, paslon 2 itu, iya. Saya belum memihak karena hatiku belum serak. Walaupun ya saya kadang kerek-kerek ketika dia diserang di debat apa segala macam. Terlepas dari orang bilang suka marah-marah apa, ya mungkin. Kan kalau itu saya, sifatnya beliau. Enggak, kalau saya memang semua pemimpin, tipe-tipe pemimpin hampir semua, iya pasti punya egoisme yang tinggi karena
harus sempurna. Saya saja iya marah-marah kalau karyawan tidak melakukan sesuatu yang sesuai yang saya mau. Kau. Kemudian yang ketiga, saya suka Pak Mahfud. Saya sangat suka Pak Mahfud. Saya sebenarnya juga suka Ganjar. Saya suka Pak Mahfud. Saya juga sebenarnya suka Pak Mahfud, Pak. Cuman setelah melihat video-videonya yang mengatakan Ibu Iriana melahirkan sosok yang inilah, terus ada Iya, beberapa, terlepas dari maksudnya setelah dia mengatakan setelah itu. dia gabung sama 03, pokoknya caranya untuk berkampanye juga hampir sama dengan 01, dengan menjelek-jelekan paslon lain. Tapi 03 enggak terlalu parah lah, maksudnya Kan kita tidak lihat. di grup yang saya lihat ya, di grup WA itu 01 yang saling terlalu menyerang. Ya, Dikira kita bodoh ya. kalau untuk buzzernya enggak terlalu. Dikira kita bodoh ya. Bagaimana mereka menyebar isu yang mungkin orang-orang yang termakan isu, bahkan orang-orang baik yang kadang selalu termakan oleh hal seperti itu, kasihan yang tidak mengikuti update politik. Nah, cuma ya 03 saya suka dua-duanya. Saya suka Ganjarnya, saya suka Mahfudnya, tapi saya tidak suka di belakangnya gitu. Bosnya. Seperti itu. Karena jadi hari ini kita mau review karena lagi hot-hotnya. Minta maaf sebelumnya, saya belum turun di lapangan karena kondisi Makassar sekarang hujan terus. Jadi 2 hari berturut-turut ini udah hujan lebat. Kita belum pakai mobil. Kita masih pakai motor, jadi hujan terus. Kemarin kita sudah mau survei ya. Sebelum debat kita sudah mau survei, tapi hujan. Nah, yang mau kita survei adalah ojol yang notabene di pinggir jalan. Nah, saya sudah sering begadang. Takutnya saya drop kalau kena hujan, jadi kita skip dulu. Kita review dulu, dan tapi saya janji 1-2 hari ke depan saya akan turun untuk survei bagaimana keadaan setelah debat kelima. Kita review dulu lah. Oke, kita review dulu. Ini kita ambil dari tayangan YouTube-nya KPU langsung ya. Ini karena masih ini sudah dibuka dengan hostnya ya. Oke. Selamat datang di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Kita skip saja ya. Skip saja ya. Seturut Raka. Oh ini Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Kelihatan lebih muda dengan warna biru mudanya. Aku terkesima. Ibu fanatik ya? Enggak fanatik, cuman setiap pergerakan apapun yang mereka lakukan kayak wow banget. Nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Saya suka Ganjar loh. Saya suka Ganjar dan Mahfud loh. Dia Tapi juga sekarang nggak bisa mendukung beliau. Inovatif juga karena setiap debat beliau suka pakai baju-baju yang berbeda tiap. Nah, sekarang sama loh. Sekarang sama. Sama apa? Sama bajunya. Iya. Sekarang sama. Saya suka beliau, saya suka karakternya sama beliau. Pak Mahfud juga saya suka. Cuma karena itunya satu faktor itu. Jadi kalau misalnya beliau bukan di belakang itu apa? Simbol apa ini? satset. Lebih cepat tanggap gitu. Satset. Okay. Kita skip saja. Oh, mereka bagus sapa-sapa ya. Harusnya direkam itu di situ. Jangan kena copyright lagi nanti. Aduh, kemarin kita review bola kena copyright. Jadi ini kita apa namanya? Lihat Bapak Ibu Indonesia. Ini lagu Indonesia Raya ya. Ya bukan kita menghargai, kita skip saja untuk durasi ya. Yang penting ini kita lihat debatnya. Apa ini? Lagu KPU. Oh.
Jauh juga ya ini pembukaannya. Siapa nih? Oh Nah, ini masih ada pembukaan. ketua KPU ya. Mm. Kita cari yang langsung debat. Kita simak bersama. Ketentuan debat. Oh ini tatip ya, tatip. Sebelum debat, Tatip debat. pakaian yang digunakan Bebas, sopan dan rapi. Dan jangan pakai celana pendek dan jangan pakai sendal ya. undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan Hmm. tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan masing-masing calon presiden. Andro dan pemirsa, jika pada debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor 1, di debat kali Oh, ini dia akan mengklarifikasi. dimulai dari kandidat nomor urut 2. Nah ini Silakan calon presiden Enggak, nomor bukan urut 2, mengklarifikasi, Bapak Prabowo Subianto, apa, menyampaikan mengurutkan. visi Kan dan kemarin program nomor kerja. visi misi dan Tiga, ini visi misi ya. Dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa. Inti Strategi daripada strategi ini bosnya tentunya adalah online. meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya dan selama sekolah sampai Ini yang dilakukan ini proyek jangka panjang ya. dewasa. Iya. Proyek jangka panjang. Ini Karena melihat beberapa negara tuh kayak Korea kematian kemarin. Sama kayak halnya yang filosofi orang dulu didiklah anakmu 20 tahun sebelum dia lahir. Artinya ketika sebelum Anda dewasa, sebelum dia lahir, didik memang dengan cara tingkah lakunya. petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah Kenaikan ekonomi dalam 1% aja agak susah 100%. rakyat Indonesia. Kalau bilang menuju 10% kepada susah. menghilangkan kemiskinan Kemarin Pak Jokowi dari 7%. bumi Indonesia. Kenaikan Di bidang kesehatan, atau kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas modern di setiap mungkin saya desa. bagus sih modernisasi puskesmas dan rumah sakit sih kalau saya. Mempercepat Perlengkapan mengatasi ini kekurangan lebih dokter di dilengkapkan Indonesia. alat-alatnya. Kita kekurangan Kayak macam di kampungku, 440.000 kadang dokter. orang lebih lari ke ini ke Toraja, ke Makassar. Dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan Ini membangun dokter belum 300 cukup-cukup fakultas juga ya. kedokteran. Hmm? Kita juga Dokter akan belum mengirim cukup-cukup juga. 10.000 anak-anak Bukan kita belum cukup sih dari sebenarnya SMA, kalau lulusan saya. SMA, Dimaksimalkan. akan beri beasiswa ke luar negeri. Ada untuk beberapa belajar kedokteran. spesialis-spesialis yang tidak ada Untuk kan, belajar kayak sains, misalnya teknologi, jantung apa dan engineering, lain-lain. Dokter cinta. matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara Karena sekalian, rata-rata kayaknya kita di sini juga kan dokter umum kan, tidak ada, akan bukan tidak membangun ada, maksudnya hanya beberapa yang ambil dokter 3 juta spesialis. rumah Emang nggak gampang. untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, 3 juta ya. kita yakin bahwa Apakah nanti itu mengikut program PUPR atau bagaimana? Sepertinya Subsidi. kan ada Kak Basuki di belakang. guru Ini Basuki di ini di 03. meningkatkan Hah? kompetensi guru. Basuki sudah ini Kita Pak harus Ahok sudah memberi mengundurkan diri. pelatihan, Bukan Mengundurkan diri. Basuki Pertamina. Oh, Ini Basuki. ASN Pak Basuki yang PUPR. oke. penyuluh-penyuluh pertanian Yang lucu. harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik sehingga mereka bisa memberi pelayanan Kemarin kepada Pak rakyat Basuki dengan sebaik-baiknya. membenarkan Kalau jalan. saya kenapa Itu PNS sudah masih kurang ya gajinya? Ya? dalam rangka PNS masih kurang nggak strategi gajinya? transformasi bangsa. Kita Entahlah, saya bukan PNS tidak ya. hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menggaungkan Indonesia Emas. Memang kan programnya Pak Jokowi Indonesia Emas. Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pintar. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi. Jurusan saya juga dong, Pak. Itu kita rebut teknologi, kita rebut Ini kan sains. lagi bahas tentang Oh, iya. Bukan olahraga ya. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi ini visi misi Itu beberapa berbeda program setiap unggulan ini ya, kami. setiap ya, sesi ya. setiap Dalam sesi. rangka Karena kan ini khusus untuk strategi pendidikan, transformasi bangsa. budaya, Kita dan kesehatan. Tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo Saya masih ngantuk, saudara-saudara. presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, Saudara-saudara demikian sekalian juga. pemikiran kami yakin kami akan melaksanakan itu, dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Emas 2045 kita dapat ya. Kalau Iya. umur panjang. Kita kan masih muda juga. Iya. Tapi saya sepakat dengan program termasuk makan siang gratis, saya sepakat. Karena itu sebenarnya bukan program jangka pendek. Iya. Itu jangka panjang, efeknya mungkin tidak dilihat 1-2 tahun ke depan. Sampai 5 tahun ke depan mungkin belum terlihat. Tapi Itu tuh. jangka panjang Gajar. Ini saya suka sebenarnya ini orang. Saya suka sebenarnya. Saya suka elegan dia, karismatik, tapi setelah bergabung dengan ini saya lihat karismanya menurun. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan Makan itu akan sehat. membantu dalam politik kesehatan. Ini kita bukannya akan kayak jauh lebih baik. Beliau Dan tentu juga saja, mendukung akses akan makan kesehatan gratis dari yang diperlukan di pendukung setiap calon desa. paslon. Kenapa? Iya, Ganjar termasuk Pranowo makan sehat satu itu desa? ya Tapi kan beliau tidak Pacar yang mendukung. sempurna. Karena Ya kan kami itu kan ingin mereka ini mendapatkan ndak bisa dong saya bilang wah. kemudian Saya dukung baru kita lagi Tidak berkompetisi. beliau yang tidak mendukung adanya makan Iya, gratis. iya saya bilang nggak bisa dong beliau bilang saya mendukung kan mereka Tidak, lagi berkompetisi. Dia sudah bilang bahwa saya tidak mendukung adanya program makan gratis dari paslon 2. Tuh. Mungkin Tapi karena secara- mungkin karena potensi korupsinya kali. Tapi secara langsung dia mendukung kalau misalnya harus adanya makan gratis. Makan gratis, Makan makan sehat. bergizi. Iya, semua harus makan sehat. Dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik. Saya masih untuk ngantuk, teman-teman. anak-anak kita. Saya begadang beberapa hari ini. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, tak kalis namanya menyampaikan, makanya perhatikan Kenapa mereka harus yang selalu telah mengambil mengambil satu yang sampel? utama. Kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka Pertanyaan bekerja. saya, siapa Dan yang tentu saja, diperlakukan secara keterampilan yang diskriminatif? dia dapatkan melalui pendidikan yang baik ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolong Pak, sekedar review undang-undang cipta kerja karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan masukan
sebelum Tentu saja, revisi pembangunan undang-undang ini Cipta harus Kerja, berorientasi kalau saya sih kepada SDM-nya yang baik. yang mesti Sopan, diperbaiki. toleran, tidak antikam, antikum, antikuno, sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan, infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan di Hulu, agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad, dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja apa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu, karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar. Saya ini dulu bahas tentang ini dulu, apa namanya, tentang tadi yang dimaksud adalah buruh. Saya sepakat dengan bagaimana peningkatan kualitas hidup buruh, bagaimana peningkatan gaji buruh, tapi kita harus, kalau saya sih yang awal harus dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM. Buatkan mereka sistem bagaimana ada standarisasi yang bisa kita membedakan ketika kita merekrut karyawan atau apa segala macam. Dengan dunia keburuan itu kita paham, oh ini dia kualitasnya dia seperti ini, dia tipe ini. Jadi bisa kita, oh standar gajinya dia, pemerintah juga bisa menerapkan, oh kalau kamu mau dapat karyawan yang segini, kamu mungkin harus rekrut karyawan yang tipe C mungkin, atau tipe kuning mungkin, atau tipe biru mungkin. Tipe biru mungkin dalam artian dia sudah di training oleh pemerintah kurang lebih mungkin 6 bulan, di training secara kondusif bukan secara formalitas saja, kemudian mendapatkan kualitas profesional dalam bekerja yang pada kelas itu. Sekarang kan kita tidak bisa membedakan, banyak orang yang ketika datang melamar punya pengalaman, tapi ketika kita tes ternyata nothing. Ada juga yang tidak punya pengalaman, tapi setelah kita coba berjudi untuk masukkan saja dia, ternyata dia bisa. Tuh. Jadi dalam artian mungkin adanya sertifikasi pekerja atau sertifikasi apakah yang bisa dilakukan sehingga sistemnya sistematis, jadi kita bisa tahu, oh dia ini tipe ini, terserah dia pengalaman bagaimana, mungkin kita cuma faktor pendukung itu track recordnya apa segala macam, kalau mungkin dia pernah dipecat apa segala macam mungkin bisa dikurangi poinnya sedikit seperti apa. Saya punya sistem itu di otak ini, cuma belum saya sudah pernah sampaikan ke Disnaker, tapi saya tidak tahu bagaimana langkah selanjutnya. Oke, itu saja dari visi misinya Pak Ganjar. Kalau saya makan sehat, guru, saya juga sepakat, tapi awalnya SDM. Kalau kita bagaimana? Lanjut aja dulu. Durasi. Kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ganjar. Oke. Nanti Terus selesai ini. Oke, ada waktunya nanti ya, sabar dulu. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Gimik lagi. Warahmatullahi. Nah dia lupakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk Sudah gimik, lupa lagi. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan.
Selalu menggunakan Ketimpangan kata-kata antara ancaman ya. Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, Tunggu dulu. desa, kota. Saya mau review nih. Dia berbicara tentang ketimpangan. Mm-mm. Jawa di luar Jawa, kaya dan miskin. Pertama, catatan yang pertama, di suatu negara tidak ada orang miskin. Iya, tidak bisa karena memang itu sistemnya bumi, sistemnya dunia. Harus ada yang kaya dan yang miskin ya, walaupun tingkat kemiskinan harus minimalisir dan orang miskin dalam artian dalam kategori miskin mungkin perlu kurangi dalam artian contoh dia miskin mungkin dengan kekayaan, anggaplah kekayaan mungkin 1 juta, tapi dia mungkin nanti bisa dalam kategori miskin yang mungkin ya dia sudah punya kekayaan 5 juta, 10 juta, itu baru kategori miskin. Jadi pengurangan kategori saja. Tapi tidak bisa dihapuskan, orang miskin dan orang kaya tidak bisa dihapuskan. Itu keseimbangan dunia tidak akan bisa berjalan. Siapa yang contoh tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada profesi-profesi yang saya sebut. Contoh, pemulung. Siapa yang akan mengambil sampahnya orang-orang yang berserakan di jalan? Apalagi orang-orang kita di Indonesia belum sadar sepenuhnya dengan buang sampah pada tempatnya. Jangankan buang sampah pada tempat pemetaan tempat, buang sampah di tempatnya saja kita masih kurang sadar. Termasuk saya salah satunya. Yeah. Nah, kemudian saya lupa tadi apa yang saya bilang. Nah, itu dia tentang si kaya dan si miskin. Walaupun tidak ada pemulung, mungkin ada orang-orang yang buru-buru pengangkut sampah. Itu kan kita tidak bisa hilangkan juga. Kalau semua jadi orang kaya, gimana dong? Siapa yang ini? Kecuali sudah ada robot yang gantikan pekerja. Itu kan kita masih jauh dari situ. Pendidikan umum, pendidikan agama. Oh, saya lupa tadi tentang ketimpangan. Dia mengatakan tentang bagaimana kita sudah tidak ketimpangan. Tapi beliau, kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya tidak salah, beliau tidak mendukung IKN. Saya pribadi mendukung IKN. Beliau tidak mendukung IKN. Baru dia berbicara tentang Jawa dan di luar Jawa. Itu kan sekarang saja dia sudah makanya saya bilang bukan saya tidak suka ininya, tapi saya tidak suka terlalu banyak kata-kata manis ya. Terlalu banyak kata-kata manis. Kemudian manis saat itu pun dia bisa langsung pungkiri apa yang sebelumnya dia sudah tetapkan. Makanya saya mau kalau misalnya pendukung-pendukung 01 harus video terus nih apa kata-kata dari Pak Anies. Mungkin itu bisa dijadikan bukti kalau misalnya dia terpilih nantinya apakah dia bisa merealisasikan atau tidak. Ini paling kacau cara-cara pemimpin seperti ini karena dia mengeluarkan mengeluarkan kalimat tidak ingat apa yang dia katakan kemarin. Makanya pendukungnya harusnya video dong. Jadi, setiap dia datang ke daerah-daerah kalian harus video dong janji-janjinya apa gitu. Bisa biar jadi bukti lah ceritanya. Karena serius saya enggak suka dengan gaya seperti ini. Dia berkata-kata manis tapi mengingkari yang sebelumnya. Bukan karena saya benci, saya tidak. Cuma kita cerdas sedikit lah. Ini kira pendukung 01 memang orang-orang yang cerdas. Pintar. Cerdas dan pintar beda loh. Pintar itu ada orang pintar tapi belum tentu cerdas. Ya. Itu pintar. Belum cerdas. Oke, kita lanjut lah. Dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan. Dan persis yang ada di grup WA ya. Dia selalu menggunakan kata-kata ini ya. Sebagian toxic. besar perekonomian kita. Ketika Republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik. Mereka dari kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Siapa mereka yang dikatakan ini untuk semuanya, kekuasaannya. Siapa yang dikatakan ini mendirikan republik untuk kepentingan golongan? Siapa yang dimaksud? Entah. Kan belum ada 02. ini. Karena kan beliau sudah mendirikan universitas. Tadi tidak salah dong. Ya. Tidak salah dong orang berusaha. Makanya. Dalam artinya begini, coba cek 10 pengusaha besar di Indonesia, masa Anda mau koreksi semua mereka? 20 besar lah pengusaha, termasuk Pak Sandiaga Uno. Masa Anda mau koreksi mereka kalau mereka usaha? Ya Anda
orang tidak dilarang untuk usaha dong. Apalagi kalau mereka punya lahan sendiri, mereka punya tempat sendiri, mereka punya kapasitas dan kemampuan untuk berusaha. Apalagi dengan tujuan untuk membangun NKRI. Iya, terlepas dari tujuan mulia apa segala macam, jangan larang orang untuk berusaha kalau mereka mengikuti prosedur dan sesuai undang-undang. Nggak bisa lah. Gaji. Yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari Republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri Republik untuk kembali mewarnai Republik ini. Untuk bisa mengarahkan Republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemarin dia pas jadi Kementerian Pendidikan, dia dipecat karena apa? Menteri Pendidikan? Saya nggak tahu. Kesehatan mental, Saya belum kekerasan telusuri. seksual, lebih 15 juta Saya nggak orang berani dikorban. Ini komen kalau saya. problem Yang jelas tidak katanya dia di reshuffle. segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Nah, Dan setahu warga saya negara yang bangga bansos sudah kayak macam bantuan yang ini ya. Ini sudah serasa sudah kebutuhan pokok yang diberikan. Ya, Nggak memang mungkin karena dong tiap saya bulan. saya kasih Anda bansos, kemudian ada pesanan masuk. Tunggu dulu. Nggak usah di ini dulu, skip saja dulu pesanan. Oke, kita lanjut lagi. Bansos tadi saya maksudkan tadi bahwa bansos tadi itu apa namanya sudah kebutuhan pokok yang diberikan. Nggak mungkin dong saya kasih bansos kamu HP atau kamu kasih bansos saya kasih bansos kamu motor, itu semua tepat sasaran kalau menurut saya. Dan kan bansos tidak diberikan kepada orang kaya ya. Iya. Dan semua orang membutuhkan dan kebutuhannya apa sih? Masa kita mau, kamu butuh apa? Saya butuh HP boba. Enggak, dia maksudnya gini, kalau misalnya ada bantuan sosial, ada orang yang membutuhkan dan perlu sekali, itu harus dikasih. Jadi siapa yang membutuhkan dikasih gitu. Misal, Enggak kemungkinan. kemungkinan dia maunya seperti itu. Kemungkinan. Karena kan rata-rata ini bantuan sosial dikasih tiap bulan-bulan gitu. Maunya dia setiap ada yang membutuhkan dikasih, setiap ada yang membutuhkan dikasih. Jadi lebih Tidak terarah bisa dong. gitu. Itu namanya tidak sporadis, tidak terstruktur ininya. Mana anggaran, kan pengaturan anggaran nggak bisa dong. enggak dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan Debat kali ini orang Anies punya baca prinsip, ini ya, baca narasi terus ya. Biasanya kan enggak. Batang gayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadeg sacekna, nila saplasna. Konsensus Saya kira dia mau baca ayat. dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan kini silakan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga Ada komen? calon presiden yang sudah menyampaikan Lanjut. Tiga-tiganya visi sudah program mau kerja memberikan mereka. memaparkan visi Oh, misinya. iya. Ada komen? Lanjut aja Yang dulu. mana yang setuju? Tetap nomor 2 ya? Tetap nomor 2 dong. Nomor 2 ya. Oke. Karena beliau lebih mengutarakan secara spesifik ya dibanding dengan yang lain yang masih Dalam visi misi ambigu dan dan program umum. kerja para calon presiden yang telah Ini lagi promosi. Dapat menumbuhkan sikap Ini durasi kita agak panjang ya karena kita review ya. Jadi teman-teman tolong nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan juga bantu share dong video-video saya yang lain biar banyak yang lihat hasil-hasil surveinya kita. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan pada segmen ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Untuk itu, kami undang terlebih dahulu paslon untuk menuju ke podium kembali. Silakan Bapak-Bapak. Iya, terkait ketenagakerjaan, saya punya sistem loh untuk pemerintah sebenarnya. Cuma ya kalau pemerintah mau, saya bisa dipanggil untuk kita diskusikan sistem itu yang saya masukkan tadi. Itu bagus loh sebenarnya karena ada pengklasifikasian tenaga kerja, jadi ketahuan yang mana yang grade A, grade B, grade C. Yang disampaikan sesuai dengan tema. Di segmen sebelumnya, pemirsa, Kita skip saja. visi dan program kerja lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Ini durasinya sudah mulai ini ya, kemarin 1 menit. Saya sampaikan Sekarang, oh iya, Enggak, ini 2 menit belum juga. Pi, nanti pas debat. dalam bentuk Aduh, pengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kembali. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih Politik baik. kesehatan? Kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada, sehingga dalam politik anggaran ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap, dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Ya, selanjutnya Ada komen? berikan kesempatan untuk capres Lanjut, nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang Oh, dia telah dari 3 ke disampaikan. 1 ya? Silakan Pak Anies, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Apakah ini berbobot? Baik, dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif.
kan, Lalu lebih urusan banyak kesehatan, baca Iya. kan urusan sekarang. Kementerian Kesehatan, Soalnya mungkin dan dia dinas takutnya kesehatan blunder ada. lagi karena Dan salah satu kemarin Cari kan aman maksudnya. Heeh. adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih dari Kepulauan Seribu supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Ya. Berikutnya, kami persilakan Capres nomor urut Saya 2, tidak Bapak paham Prabowo apa yang Subianto dia untuk maksud. menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya 1 Ya, menit. jadi saya lebih ke arah solutif langsung. Betul. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter Ini data ya. utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis Iya, itu jantung sekarang yang atau ini ya. spesialis stroke. Karena macam di kampungku itu Tidak ada perlengkapan harus dirujuk orang ke yang Makassar. memadai. Makassar, iya rata-rata sih CT kayak scan, dari PET dulu scan. dan itu Jarang ada di waktunya kabupaten. Ini harus juga kita sangat atasi dan ini bisa panjang kita karena kan dari Nrekang Jadi, atau dari dulu ke Makassar itu solutif jaraknya dan 8 ideal. jam. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ya, Terima kasih. waktunya habis. Ya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silakan direspon jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua, dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya, karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kopul, biaya kita akan habis untuk Saya suka lirik-lirikannya Pak Anies ini. dan kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi, anggaran pendidikan untuk pencegahan, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal, dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua, giliran Capres nomor. Ada komen? Lanjut aja dulu, lanjut. Nanti setelah selesai sesi baru kita komen. Saya mau komen sedikit lirikannya Pak Anies pada saat Pak Ganjar ini. Apakah menyiratkan sesuatu? Ya, Mengisyaratkan sesuatu? bukan mengisyaratkan, lebih ke apa ya? Kita sepakat nih. Atau gimana? Atau kita oke, masuk Bang. Atau gimana itu? Oke. Nomor Lanjut. 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu kami mempersilakan panelis Bapak Bahrudin untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Besok malam saya enggak, sebentar mas saya enggak begadang lagi Pak. Saya loyo. Saya harus jaga kesehatan. Diperlihatkan ke Capres dan moderator. Teknologi informasi. Teknologi informasi ya. Dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juliarto untuk mengambil undian Mari kita daftar lihat pertanyaan Pak dari Anies wadah. apa yang akan dikatakan untuk teknologi informasi. Huruf C. Huruf C. Hadirin sekalian dan juga para calon presiden, posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali. Ini kita akan buka bersama. Sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama karena kami hanya Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta. Kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor
Sektor ponsel ya. Untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar 1,5 triliun rupiah. Hilirisasi. Pertanyaannya, Bapak, apa langkah strategis paslon Pasti hilirisasi. membangun kedaulatan Tapi tanpa Anies kerja enggak tahu. komunikasi dan Enggak, teknologi? Tapi kan Anies enggak setuju hilirisasi ya? Waktu Bapak Kata buzzernya. Kata buzzernya. Nah, saya bertanya. Ya, buka narasi lagi karena memang sudah tersusun rapi Terima dan kasih. tinggal dibaca. Kita menyaksikan Saya pernah ikut cerdas cermat bahwa waktu SMP. kemajuan Kita dikasih 100 soal dan kisi-kisi. teknologi informasi Iya. berkembang Tapi amat ini kan pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah satu, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di Sepakat. sektor teknologi informasi Sepakat. dengan cara pairing, berpasangan, Pairing. mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, Oke. memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada 3 aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan. Yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Ini kan sudah Kami ini memandang sudah bisa dilindungi investasi padat sekarang. modal Di haki ya. seperti ini padat karya akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. masih ada waktu, Dia Bapak, tidak masih ada 3 dia tidak tidak menyinggung hilirisasi ya. Tapi pernyataannya dengan investasi ya jelas hilirisasi lah. ya. Masa investasi bawa lagi HP masuk di Indonesia? Kan enggak ya. Jadi sebenarnya kenapa Bapak enggak bilang saja bahwa ya Mungkin Bapak tidak tahu hilirisasi itu apa. tahu lah secerdas Anies Baswedan. Kalau Yang gitu memang lah. hanya 1,5 triliun, perlu kehendak politik. Ya bangun itu pabrik. segera. Betul, sepakat. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih Betul, banyak hampir di bidang sama dengan science, yang teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi ya. program kami memberi beasiswa. Tadi saya sudah katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara. Dan Betul. yang penting Investasi. kehendak politik. Ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja. Selesai. Tenang ya, tenang. Teman-teman hadirin sekalian, Harap tenang terlebih dahulu. Tolong, tolong tenang. Anu lah, ya tentara itu ini loh. Memang sama kayak Paletkol Makmur itu kan dia tenang orangnya, tidak terlalu emosian. Kita punya industri Orang-orang tentara ini loh, cuma karena memang pabriknya ada di Semarang, ada kadang yang harganya terjangkau. terlalu kelewatan dalam Kalau itu bisa menyinggung-menyinggung. masuk di katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak akan hasil. Setahu saya satu laptop, satu komputer seharga 1 juta itu jadul ya. Di luar dengan brand-brand internasional. Mana ada laptop dan komputer 1 juta. Politik ini kalau kita mau Nggak, maksudnya itu buatan Indonesia. Oh. Mereka mau menargetkan seperti itu untuk dijual di Indonesia. pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kalau kemudian kita tidak terlalu bergantung. saatnya calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anies, waktu Bapak 1 menit mulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan Ketika praktis,
maka pendekatannya ketika kolaboratif. Negara adalah regulator, enggak Negara representatif kata ketika memberikan itu apa? ekosistem yang Ya, sehat. kita mulai Panggil berdongeng. pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN atau swasta, dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu peresmiannya. Terima kasih. Jadi kita sepakat ya semuanya. Dari yang kita dengarkan tadi, yang kita lihat tadi, sebenarnya mereka semua sepakat tentang hilirisasi. Sepakat, walaupun secara tersirat maupun tidak tersurat, enggak tahu, tidak tersurat lah, tapi walaupun mereka paslon 1 dengan paslon 3 tidak mengatakan secara langsung, tapi berdasarkan dari analisa saya tentang kalimatnya, mereka berdua sepakat tentang hilirisasi. Hanya saja mungkin karena kepentingan politik, lagi intens-intensnya kepentingan politik dan suasana politik, ya tidak mungkin dong mereka mengakui programnya paslon lain. Jadi para pendukung di luar sana tenang saja, berarti 01 dan 03 sepakat sebenarnya untuk hilirisasi. Mungkin bukan program utamanya mereka untuk hilirisasi. Kalau 02 kan udah pasti ya hilirisasi ya. Udah pasti. Oke, kita lanjut. Mungkin ada penonton yang belum tahu apa itu hilirisasi. Nah, kalau hilirisasi itu Dapat apa? Dapat hadiah atau dapat poin 100? enggak, ya udah terusin aja. Saya kira saya bisa menjawab, saya dikasih poin 100 kah 11 kah? Iya, April. Ini cantik lagi hari ini. Nah, gimana? Saya mau dikasih poin atau dikasih hadiah? Lanjut aja, Mas. Lanjut ya. Saya jelaskan tentang hilirisasi secara definitif dan secara manfaat kalau teman-teman mau. Hilirisasi adalah Berikutnya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Untuk kami Prabowo lagi ya? Profesor Emeritus Pascalis Maria Laksono, PhD. ini Dapat mengambil profesor kasihan juga ya, cuma disuruh angkat. Setidaknya kelihatan di kamera. Oh gitu. tema tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami moderator. Kalau saya sih sebenarnya kenapa bukan keterlibatan pemimpin-pemimpin muda di sini yang ambil bagian kalau hal seperti ini. Subtemanya adalah Takutnya ini kan ini. Ya kan cuma ambil ini. Ya sama aja. Takutnya kan nanti ada kecurangan. Jadi mending cari yang Siapa yang netral mau tuh. curang? Ini kan diawasi oleh KPU. A, B, atau C. Huruf C. Cuma itu doang loh maksudnya. Iya, setidaknya kan, kan tidak meminimalisir kecurangan. Ya, melibatkan generasi muda juga bagus sebenarnya. Tersegel. Dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Harap disimak dengan baik. April, dari mau kurus rekening. Berkembang dalam komunitas responsif, yakni setiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang kemajuan kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Kebudayaan ya. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk Dana abadi budaya maksudnya? dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang.
ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat bela diri. Mari kita Saya lihat sendiri sebentar sudah apakah 37 tahun Pak mengurusi Mahfud dengan Pak Anies memberikan Pancasila. pertanyaan atau memberikan Belum lagi pernyataan juga. budaya-budaya lain. Seperti Saya mau tebak ini, sudah tebak-tebakan. tadi, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam. Apakah ada serangan sebentar, teman-teman? kita, ini selalu harus pemerintah, saya agak berbeda, saya tidak ikut paham-paham neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih. Selesai. Masih ada waktunya? Masih ada waktu, Pak Prabowo? Cukup? Baik. Pak Prabowo ini nggak terlalu ini bicara, Saya maksudnya persilakan untuk dia nggak capres terlalu nomor 3, Pak Ganjar Pranowo mau banyak bicara ya? menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Makanya bilang malam ini aman. Bicara, silakan. Mungkin aman. Benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dia hanya mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh, dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, kita nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya bukan? Kamu boleh loh pentas tapi nggak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik. Pemerintah mesti waras. Pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Tapi kita sepakat di mana? Sepakat di Prabowo, sepakat di Ganjar? Sepakat dua-duanya. Sepakat Karena dua-duanya. kan apa sih namanya, Pak Ganjar memberi masukan juga, memberikan tambahan. Iya, tapi Cuma kalau terkait seniman butet ya, apa kenapa? tadi saya butet? Kalau saya kulihat butet itu kayak bukan seniman iya, tapi kayaknya lebih ke dominan politik sih. Lebih. Siapa itu? Orang. Iya. Oh, orang disebutkan. Bukan representatif 278 juta jiwa dong. Bukan. Cuma sebagai contoh kecil. Iya. Mungkin Kayaknya dia oknum apa? bukan oknum sih. Kayak apa sih kalau misalnya orang belakang yang mendukung kita apa sih? Pendukung. Iya, seperti itu mungkin tim sukses, tim oke. suksesnya ini beliau. Oke. Tapi tadi maksud saya begini, sebenarnya benar yang dikatakan Pak Prabowo, kemudian di Pak Ganjar juga sebenarnya benar. Tapi dalam konteksnya seperti apa? Kalau saya Pak Ganjar sebenarnya dengan Pak Prabowo cocok untuk sama-sama memenuhi hal tentang kebudayaan tersebut. Dalam artian oke lah, kita berikan keluasan kepada pelaku itu, tapi kan harus dibimbing sama saja halnya dengan anak kecil apa segala macamnya. Mereka harus belajar untuk merangkak naik kemudian apa, dan harus dibimbing oleh pemerintah. Dan sepakat bahwa pemerintah itu harus berada di jalur terdepan untuk membimbing ini, karena kan ya kita pembinaan dan keterlibatan dinas pariwisata. iya, pemerintah yang bangunkan sistem, pelaku usahanya yang melaksanakan, cocok sekali. Sudah sama-sama tidak salah itu. Cuma terkadang ketika mengeluarkan statement-statement seperti itu atau kalimat seperti itu, terkadang malah menyesatkan orang yang tidak paham. Kalau saya paham, makanya saya lengkapi bahwa sebenarnya Pak Prabowo sudah benar, Pak Ganjar juga sudah benar, tapi iya, sebenarnya nggak ada yang benar, yang nggak ada yang salah sih, karena ini kan cuma sama-sama benar. nggak ada yang benar dan salahnya, karena Ya. mereka cuma menyuarakan apa iya. visi misinya mereka gitu. Ya, ini kan Pak Ganjar menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, maksud saya begitu. Jadi cocok, tapi harus memang pemerintah yang berada di garis terdepan. Saya sepakat dengan itu, dan pelakunya memang harus diberikan keluasan, tapi dengan tetap tidak melupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah juga koreksi bahwa pemerintah juga harus membuat sistem yang bagus, yang berpihak pada general kebudayaan itu. Seperti itulah
Pokoknya panjang lah kalau saya mau jelaskan. Birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk capres nomor 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya, dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan. Lagi-lagi Tapi lebih justru banyak lihat seluruh narasi ya. Kegiatan pembangunan Gimana ini sih nanti tanggapannya tujuannya dari ini adalah buzzernya membangun 01? kebudayaan. Karena kemarin kan Ini mereka kesel nyereng ini. iya, soalnya kemarin pas salah satu paslon juga baca narasi, wah 01 paling menggembur-gemburkan. Sehingga para budayawan Coba kita lihat. bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat, seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Dan itu kami melihat perlu dibentuk, dan kami berencana Kementerian Kebudayaan Direncana yang dong. nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Terkait kesenian sama kebudayaan, ada beberapa memang seni dan budaya yang bisa dikembangkan dan ada budaya yang mesti dilestarikan. Jadi tidak semuanya, kayak misalnya ada beberapa budaya yang harus dilestarikan, yang maksudnya harus turun temurun itu yang supaya yang alami itu tidak bisa dikembangkan gitu. Oh Jadi iya, Ibu orang iya. seni ya. Iya, karena saya orang seni, jadi tidak semuanya harus dikembangkan sih, karena beberapa ada memang seni yang mesti dilestarikan, harus diturun-temurunkan gitu. Saya cuma mau komen bahwa kenapa bosku yang satu ini kenapa selalu ambigu ketika memberikan pernyataan. Bukan ambigu sih, mungkin dia mau ya begitu. Dalam artian Mau- tidak mau jelas kalau saya mau terlihat lebih oke dibanding yang lain mungkin. gitu ya.